Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2A dan 2B. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat belajar ya. Kita jumpa lagi pada pembelajaran TIK ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai aplikasi Microsoft Publisher ya 2007. Kita sudah belajar tentang fungsinya sebagai media mendesain pada percetakan. Lalu kita sudah belajar juga jenis-jenisnya ya, contoh hasil desainnya seperti ada kalender, brosur, lalu kartu nama dan lainnya. Lalu kemarin juga kita sudah belajar tentang cara membuka serta melihat tampilan dari Microsoft Publisher 2007. Nah, hari ini kita akan mengenal menu dan sub menu di Microsoft Publisher 2007. Itu ada di halaman 28 ya, halaman 28 di LKS ada di sana. Hanya saja di sana itu menjelaskan nama-nama dari sub menunya ya, sub menu dari menu file dan menu edit. Jadi di sana tidak dijelaskan secara rinci apa fungsinya dan seperti apa contohnya. Nah, hari ini kita akan coba belajar ya, yaitu submenu yang ada di menu file dan di menu edit beserta fungsinya, dan nanti akan dicontohkan cara-cara penggunaan submenu tersebut ya. Baik. Nah, kita tampilkan terlebih dahulu tampilan jendela aplikasi Microsoft Publisher 2007. Sini kita lihat di atas sini ada yang namanya menu bar ya, dari file sampai help ini menu bar. Lalu di bawahnya ini ada yang namanya toolbar ya, toolbar standar yang insya Allah nanti kita pelajari juga. Bentar. Ya, ini toolbar standar. Lalu ada toolbar formatting, lalu ada toolbar object ya. Lalu sini ada halamannya atau page-nya. Baik, hari ini yang akan kita pelajari itu satu bagian ya, bagian yang ini sudah disebutkan tadi, namanya adalah menu bar ya. Kita lihat di sini. Nah, menu bar ini di Publisher 2007 ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 10 ya, ada 10 menu ya. Ini namanya menu dari file, edit, view, insert sampai sini help, itu yang disebut namanya menu ya, namanya menu. Nah, nanti di setiap menu ini ada yang namanya sub menu atau perintah ya. Jadi di dalam satu menu terdapat sub menu. Jadi kalau ada 10 menu berarti ada sub 10 menu ya. Baik, kita akan pelajari hari ini dua menu saja, yaitu dari menu file dan menu edit. Nah, dilihat sini, ini adalah contoh sub menu ya, sub menu dari menu file ya, sub menu dari menu file. Ini namanya sub menu ya. Baik, kita lihat, kita mulai dari awal ya, pengertiannya atau fungsinya. Yang pertama ada new ya, mungkin kalau kalian kemarin sudah belajar pen tidak asing ya. Di menu file ini seperti new, yaitu fungsinya untuk membuat lembar kerja baru ya, membuat lembar kerja baru atau membuat halaman baru. Itu fungsi dari new. Atau kalian bisa dengan cara menekan tombol CTRL atau Ctrl plus N ya. Jadi seperti ini, ntar ditunjukkan dulu keyboardnya. Nah ya, seperti ini kurang lebih ini contoh tampilan keyboard ya, tampilan keyboard secara kecil. Baik, kalau ada shortcut, ini namanya shortcut ya, yang ada tulisannya CTRL, ALT, Shift. Nah, ada tulisannya tambah. Cara menggunakannya seperti ini. Contoh CTRL dan N, berarti nanti kamu bisa menekan di tombol keyboard, CTRL-nya ditekan ya, ditekan, sambil ditekan terus, nanti baru klik
yang hurufnya, yaitu huruf N. Kalau CTRL plus O berarti CTRL tekan sambil ditekan huruf O nya gitu ya. Jadi dalam menggunakan ini jangan dilepas, ini terus ditekan sambil kita menekan tombol berikutnya ya, seperti itu. Ya, tadi sub menu new ya, jadi kalian bisa caranya klik menu file lalu pilih sub menu new, atau bisa menekan tombol CTRL plus N apabila kalian ingin membuat lembar kerja baru atau membuat halaman baru. Berikutnya, sebentar. Ya, berikutnya kita langsung ke sub menu yang kedua, yaitu open, yaitu fungsinya adalah untuk membuka file publisher ya. Membuka file publisher bisa juga dengan cara menekan tombol CTRL plus O ya. Kalau open depannya O berarti open ya. Berikutnya ada yang namanya close. Nah, close ini adalah menutup ya, menutup halaman atau kertasnya, bukan menutup aplikasinya, tapi menutup halaman atau kertasnya. Tapi aplikasinya masih terbuka. Dia akan biasanya kembali ke tampilan awal. Itu close, menutup kertas atau halaman. Bisa juga menekan tombol CTRL F4 ya. Berikutnya, nah ada dua ini. Yang pertama ada save ya, yaitu untuk menyimpan saja. Lalu yang kedua ada save as, yaitu menyimpan tapi bisa mengubah nama dan tempat filenya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya gini. Apabila kalian hanya menyimpan file saja, itu cukup save ya. Jadi filenya itu nanti ditiban. Jadi namanya tetap sama, tempat penyimpanan tetap sama. Tapi kalau save as itu biasanya untuk mengubah namanya ya. Jadi setelah kalian selesai bikin nih desainnya, lalu disimpan. Nah, disimpan tapi ingin mengubah nama dan mengubah tempat penyimpanan, nah itu ada di save as ya, menggunakan save as. Jadi bedanya itu ya, save dengan save as bedanya. Kalau save as itu menyimpan saja, kalau save as itu bisa mengubah nama dan tempat penyimpanannya. Kita langsung berikutnya, kita lewatin ini. Nah, kita langsung aja beberapa yang kita lewatkan karena terlalu banyak ya. Nah, kita mulai dari page setup. Page setup itu untuk mengatur ukuran kertas ya. Jadi ini page itu artinya halaman atau kertas ya. Page itu halaman atau kertas. Setup itu mengatur ya. Berarti di sini mengatur ukuran kertasnya. Ya, mulai dari ukuran kertasnya dari mungkin A4 legal letter ya, ataupun dari batas tepinya. Nah, itu nanti kita jelaskan ya kalau ada videonya. Berikutnya adalah print setup. Nah, kalau tadi page setup untuk mengatur kertas. Nah, kalau print setup itu mengatur saat ingin mencetak. Ya, ini print setup nanti hampir sama dengan berita print, yaitu nanti biasanya mengatur seperti di mana tempat printernya, printer mana yang mau digunakan, lalu berapa jumlah print yang akan dicetak ya, atau berapa jumlah kertas akan dicetak. Nah, itu di print setup. Lalu ada print preview. Nah, ini biasanya untuk mengkoreksi. Jadi sebelum hasilnya itu dicetak di printer, kita lihat dulu ya apabila ada kesalahan. Nah, itu menggunakan submenu print preview, yaitu melihat kertas sebelum dicetak. Lalu berikutnya ada yang namanya print. Tadi sudah dijelaskan. Print ini hampir sama seperti print setup ya. Dia fungsinya pasti untuk mencetak file. Kalau tadi print setup itu untuk mengatur dulu. Nah, print ini langsung mencetak file. Lalu berikutnya ada yang namanya exit. Nah, ini yang terakhir, exit itu ini ada keluar dari aplikasi Microsoft Publisher ya. Berbeda dengan close. Kalau close tadi dia hanya menutup halaman
bukan menutup aplikasi. Tapi kalau exit dia menutup aplikasinya. Jadi otomatis nanti aplikasinya akan tertutup dan tidak digunakan kembali. Itu tadi submenu dari menu file ya, beserta dengan fungsinya. Kita lanjut ke yang kedua, menu kedua, yaitu menu edit. Nah, menu edit ini ada submenunya ya di kotak sebelah kiri ya, di sana. Kita mulai yang pertama. Ini namanya undo, yaitu untuk membatalkan perintah sebelumnya ya. Itu bisa juga menekan tombol CTRL plus Z ya, Ctrl plus Z. Nah, lawannya undo, yang untuk membatalkan undo itu namanya redo. Redo ini membatalkan perintah undo. Kalau undo tadi adalah mengembalikan keadaan sebelumnya ya. Bentar. Kalau undo membatalkan perintah sebelumnya. Tapi kalau redo itu membatalkan perintah undo. Jadi ini saling bertolak belakang ya, saling berlawanan. Lalu kita lanjut ke cut. Nah, mungkin kalau di Paint kemarin cut itu fungsinya untuk memotong gambar ya. Tapi kalau di Publisher dia agak sedikit berbeda. Dia fungsinya adalah menghilangkan sementara ataupun memindahkan objek ya. Objek itu bisa tulisan, bisa gambar ya, bisa tulisan, bisa gambar. Di sini dia nanti akan bisa menghilangkan sebagian tulisan lalu dipindahkan dengan nanti klik icon cut atau klik submenu cut, atau juga bisa menekan tombol CTRL plus X ya. Lalu sampingnya bawahnya cut. Nah, pasti ada copy ya, copy untuk menyalin objek. Objek di sini maksudnya itu bisa tulisan, bisa gambar ya. Sekali lagi objek itu bisa tulisan, bisa gambar. Berikutnya ini ada turun ke bawah ya. Namanya paste ya, itu untuk menampilkan objek yang sudah di-cut atau di-copy. Jadi misalnya di-cut berarti terhilang. Nah, untuk menampilkan kembali bisa mengklik submenu paste ya, atau paste tulisannya. Itu juga bisa menekan tombol CTRL plus V gini ya. Kita lanjut langsung ke bawah saja. Nih, di sini ada, nah ini ada 4 ya, khusus dijelaskan terlebih dahulu. Yang pertama ada yang namanya delete object ya. Delete object itu fungsinya untuk menghapus objek ya, baik itu bentuk maupun gambar ya. Dia menghapus objek. Kalau delete text, delete itu menghapus ya. Delete text itu adalah menghapus tulisan. Lalu ada delete page, itu menghapus kertas atau halaman. Lalu ada move page. Move itu artinya pindah, berarti move page memindahkan kertas ataupun halamannya. Lalu berikutnya di sini ada yang namanya select all. Select all itu nanti satu halaman kertas itu bisa kita pilih semuanya ada di situ, baik itu tulisannya maupun gambarnya. Nah, dengan mudah bisa mengklik submenu select all ya, atau menekan Ctrl CTRL dan huruf A. Kita langsung ke terakhir. Nah, ini ada 2 bagian. Kenapa sekaligus dijelaskan? Karena 2 ini saling berdekatan ya. Yang satu namanya find, mencari ya, artinya mencari, itu bahasa Inggris. Yang satu namanya replace, yaitu bahasa Inggrisnya artinya adalah mengganti ya. Jadi find itu mencari, replace mengganti. Find di sini adalah mencari kata di dalam halaman atau di kertasnya. Replace itu mengganti kata ya, untuk mengganti kata. Kalau find sendiri tombolnya itu CTRL dan F. Replace itu CTRL dan H. Ya, jadi itu
bedanya find dengan replace. Find dia mencari kata, replace dia mengganti kata. Yaitu sedikit tentang penjelasan fungsi dari submenu yang ada di menu file dan menu edit. Kita akan coba langsung melihat contohnya, contoh prakteknya. Tampilkan di sini. Kita lihat pelan-pelan. Pertama kita ke menu file dulu ya. Kita ke menu file dulu. Nah, kita pertama adalah menggunakan menu submenu new. Ya, ini tinggal klik saja, klik menu file, lalu klik new. Ya, nanti dia akan membuat kertas baru. Nah, nanti dia mengembalikan ke tampilan awal untuk memilih jenis kertasnya atau jenis publikasinya. Yang kedua adalah, yang kedua ini adalah open, yaitu untuk membuka file yang sudah kita buat ya di tempat penyimpanan. Itu nanti tinggal diklik opennya, lalu nanti muncul kotak dialog open untuk mencari filenya di file explorer ya. Seperti ini. Nanti pertama klik menu file, lalu pilih open untuk membuka file. Nanti dia akan muncul kotak. Nah, seperti ini. Ini namanya kotak pub open ya. Nah, nanti di sini kita cari tempat penyimpanannya di mana. Setelah mencari nyimpannya di mana filenya, lalu nanti kita akan menemukannya di sini ya, di bagian sini. Biasanya muncul di sini. Atau bisa juga langsung mencari dengan namanya. Contoh namanya adalah brosur. Nanti ketik aja sini brosur, dia langsung mencari file yang akan dicari. Nah, kebetulan ada di dokumen. Nah, kita coba satu, yaitu kalender ya. Kita klik open. Kalau sudah selesai klik open, otomatis nanti akan muncul file yang akan kita buka. Lalu berikutnya adalah close. Nah, sebentar. Nah, close ini adalah menutup halaman atau kertasnya, bukan menutup aplikasinya. Jadi menutup halaman atau kertasnya. Yang ditutup adalah bagian ininya, ya, kertasnya. Bukan seperti close di sini ya untuk menutup aplikasinya, bukan. Tapi yang dimaksud di submenu close di sini hanya menutup bagian halamannya saja. Kita lihat sini, lanjutkan videonya. Nah, dia akan seperti new lagi, akan mencari tampilan baru lagi. Lalu berikutnya adalah save dan save as. Ada jelaskan fungsinya. Kita coba akan menyimpan file ini ya menggunakan submenu save. Nanti akan muncul seperti ini kalau sudah diklik ya. Kalau sudah diklik menu save-nya, menu file, lalu pilih submenu save-nya, nanti akan muncul yang namanya kotak dialog save ya, penyimpanan. Seperti open ya, ya hampir sama. Pertama cari dulu tempat penyimpanannya mau di mana, nyimpen filenya, lalu nanti kita kasih nama. Di sini di file name kasih nama file kita. Contoh di sini namanya adalah brosur ya, brosur. Kasih angka 1 karena sudah ada sebelumnya yang namanya brosur. Nanti jenis filenya ada publisher file. Sudah selesai klik save. Nah, itu cara menyimpan ya, sangat mudah sekali. Berikutnya kita klik menu file, kita pilih coba page setup. Nah, pengaturan halaman kertas ya, pengaturan halaman kertas ya. Jadi page, kita lihat sini, page itu artinya halaman, setup itu mengatur, berarti page setup mengatur halaman. Di sini pertama di kotak ini awalnya itu akan ditunjukkan ya, kita lanjutkan ya. Nanti di sini yang akan muncul itu seperti ini kotaknya. Pertama kamu bisa pilih ukurannya yang sudah disediakan, ukuran yang sudah disediakan dari Microsoft-nya. Seperti ini ya, nanti kita lihat ke bawahnya. Nah ya, seperti ini. Jadi setiap jenisnya, jenis publikasinya atau jenis desainnya itu sudah disediakan sama Microsoft-nya ukurannya. Seperti ini contoh katalog, ukurannya 14,85. Lalu ini tingginya 21 cm. Nah, ini contoh yang sudah disediakan. Tapi kalau ingin membuat pengaturan sendiri, ya, itu bisa pilih di bagian sini ya, di bagian page-nya, bukan di margin tapi di page ya. Lanjutkan sebentar.
Nah, ini di bagian page ya. Ini untuk mengatur langsung sendiri secara manual ya. Kalau width berarti kita mengatur lebar kertasnya. Width itu lebar ya. Width itu lebar. Height itu adalah tinggi kertasnya. Height tinggi kertasnya. Nah, terus bagian bawah ini itu adalah margin. Margin itu batas tepi. Kalau kalian bisa menggambar buat batas tepi ya, nah itu namanya margin. Ya, jadi kalau untuk mengatur halaman di sini aja, di width dan height. Ya, mengatur lebarnya, width, height, tingginya. Kita langsung aja. Nanti kalau selesai pengaturannya, klik OK di bagian bawah sini. Baik, kita langsung lanjut ke print setup ya. Print setup langsung di sini kita lihat secara detail seperti apa. Nah, pertama nanti kita sini mencari nama printernya. Kita akan memilih printernya, ngeprint di mana. Lalu kita melihat halaman berapa yang akan diprint ya di sini. Lalu ukuran ya, ukuran kertasnya ya seperti ini. Nanti kita pilih salah satunya, ada legal, A3, A4, A5 sampai letter ya. Atau kita nanti bisa menggunakan orientation, yaitu untuk melihat posisi kertasnya. Orientation melihat posisi kertasnya. Kalau portrait ya, portrait itu untuk tegak lurus, landscape yang miring. Kalau sudah, klik OK ya. Lalu berikutnya langsung kita ke print preview, yaitu untuk melihat tampilan sebelum dicetak. Nah, kita akan mengkoreksi di sini dulu. Apabila ada kesalahan bisa langsung diperbaiki sebelum dicetak. Apabila sudah selesai, kita bisa langsung klik print mencetak, atau bisa salah ada kesalahan bisa klik close untuk menutup tampilan print previewnya. Ntar kita akan perbaiki apabila ada kesalahan. Lalu lanjut kita langsung ke sub menu print ya. Nah, ini hampir sama seperti print setup ya. Dia lebih seperti mencari nama printer, lalu ukuran kertas yang akan diprint, seperti ukurannya apa, lalu posisi desainnya, apakah mau posisi kertasnya mau diprintnya tegak lurus atau landscape yang begini ya. Lalu ini jumlah halaman, contoh kita mencetaknya halaman 1, halaman 2, halaman 3 ya. Nah, seperti itu. Kalau ini jumlah banyaknya yang akan dicetak. Misalnya satu halaman dicetak 3 atau di copy menjadi 3 halaman. Nah, itu tinggal diklik nanti 3. Kalau sudah selesai kita klik icon printnya. Ya, tadi sudah kita belajar sub menu print. Nah, yang terakhir di sub menu di menu file itu ada namanya sub menu exit ya. Nah, kalau tadi close cuma menutup halaman atau kertasnya, kalau exit ini benar-benar dia menutup aplikasi ya. Semuanya aplikasi ini akan tertutup ya. Seperti ini. Nah, dia akan menutup aplikasi. Baik, itu tadi dari menu file. Kita langsung ke sub menu edit ya. Sub menu edit. Langsung. Nah, sini ada undo. Ya, pertama kita belajar undo dulu. Nah, seperti ini prakteknya undo. Contoh di sini tulisan brosur. Nah, tulisannya kita hapus, Nah, nanti setelah dihapus, kita ingin mengembalikan lagi ke posisi awal biar ada tulisannya lagi, tinggal diunduh. Nah, tidak akan muncul lagi kembali ke awal sebelum dihapus. Tapi ada redo, yaitu untuk membatalkan perintah undo yang sebelumnya. Jadi dia hilang karena membatalkan perintah undo. Berikutnya itu ada yang namanya cut ya. Cut, kita lihat sini, kita blok tulisannya, klik kiri tekan geser, lalu kita pilih menu edit, lalu klik sub menu cut. Nah, setelah itu kan dia hilang ya. Jadi setelah di cut otomatis dia akan hilang di sini.
Nah, nanti kita akan munculkan di sini, yaitu dengan cara pilih sub menu paste ya. Seperti ini, nanti kita klik menu edit lalu cari menu paste. Nanti dia muncul di sini. Ini adalah cut ya. Jadi cut itu memindahkan atau menghilangkan sementara. Yang tadinya posisi tulisan ada di bawah sini dipindahkan ke sini. Nah, itu menggunakan icon cut atau sub menu cut. Berikutnya adalah copy ya, mungkin sudah tidak asing. Copy yaitu untuk menyalin objek ya, tulisan maupun gambar. Contoh di sini kita copy lalu kita salin. Nah, tulisan yang ini tadi setelah di blok, klik kiri tekan geser lalu pilih sub menu copy di sini, lalu kita pastekan di sini, nanti dia akan muncul di sini. Jadi ada dua, 1, 2 karena dia fungsinya untuk menyalin. Berikutnya, nah ini kita langsung ke 4 ini ya, yaitu delete text, delete object, delete page, dan move page ya. Kita lanjut. Nah, pertama kita blok dulu tulisannya. Kita blok tulisannya, klik kiri tekan geser, lalu pilih sub menu edit, pilih sub menu delete text. Otomatis tulisannya akan hilang. Kalau objek, tinggal klik objeknya ya, kita klik kiri sekali aja lalu ke menu edit. Kita ke menu edit sebentar ya, sudah diklik. Kalau ke menu edit, pilih delete object, akan hilang gambarnya. Itu fungsi dari delete object. Berikutnya move page. Nah, sebentar, jelaskan dulu. Di move page ini adalah untuk memindahkan halaman. Move page, memindahkan halaman. Halaman itu ini halaman pertama. Taunya dari mana nih halaman pertama? Dari sini. Ini ada angka 1, berarti menunjukkan kalau ini halaman ke-1 atau pertama ya. Lalu nanti halaman kedua, nanti kita klik halaman keduanya. Nah, fungsi move page aja memindahkan halaman per halaman. Salah halaman 1 pindahin ke halaman 2, halaman 2, halaman 1, seperti itu move page. Ini halaman 1 ya, karena sini menunjukkan angka 1 yang warna orange-nya di sini. Ini page 1 ya. Nah, lalu kita klik halaman 2. Nah, muncul lagi tampilan yang kedua, yaitu halaman kedua. Ini yang disebut dengan halaman kedua ya, halaman kedua. Halaman 1, ini halaman 2. Kita akan pindahkan halaman 1 ke halaman 2. Caranya move page, klik sub menu move page ya, klik dulu, halaman akan dipindahkan, kita klik halaman akan kita pindahkan, lalu menu edit, klik move page. Nah, sini kita lihat kalau before berarti sebelum ya. Contoh halaman 1 itu kita pindahkan ke halaman 2, berarti after, setelahnya. Nah, karena nomor 2 adalah setelah nomor 1 ya. After page 2. Jadi maksudnya adalah halaman 1 ini kita pindahkan setelah ya, after, setelah page 2, halaman 2. Otomatis nanti nomor 1 ini akan ketukar sama nomor 2. Nah, kita lihat ini halaman 1 jadi berubah jadi sini ya. Halaman 1 berubah jadi seperti ini karena sudah dipindahkan posisinya. Berikutnya, nah ini adalah namanya delete page, menghapus halaman. Nah, jadi pertama klik dulu halaman yang akan dihapus, halaman 1 atau halaman 2. Ini contoh halaman yang pertama, kita hapus ya. Lalu pilih menu edit, lalu tadi pilih delete page. Nah, nanti muncul seperti ini. The selected page content object delete anyway. Apakah halaman akan dihapus karena berisi tulisan dan gambar? Pilih yes apabila ingin menghapus. Nah, langsung tinggal satu halaman saja. Kita balik ke sini. Itu fungsi delete page ya, sub menu delete page. Berikutnya ada yang namanya select all. Nah, kita kembalikan lagi ke tampilan sebelumnya. Nah, select all ini untuk memilih seluruh objek. Jadi semua mau tulisan mau gambar langsung kepilih semua
ya, langsung berubah jadi kotak yang ada titik hijaunya ini berarti semua sudah kepilih. Nah, untuk biar cepet memilih semuanya, cukup klik menu edit lalu pilih sub menu select all. Ya, itu tadi tentang delete page. Kita langsung ke find and replace ya. Find tadi fungsinya untuk mencari kata, replace untuk mengganti. Pertama, untuk menggunakan find kita blok dulu tulisannya. Nanti kita klik find dulu di sini. Nah, nanti muncul kotak samping kiri ini ada find, ada replace ya. Jadi berdekatan, ada find, ada replace bawahnya. Nah, contoh pertama kita akan nulis coba tulisan yang mirip sama ini ya. Nah, ini ketik ini, kita coba ketik ini. Nanti akan langsung diblok sama dia, otomatis akan dicari tulisannya. Nah, langsung cari tulisannya. Page 1 kita find, next langsung cari, langsung ke blok sama dia untuk mencari kata ini, find 1 page satunya ya. Nah, itu tadi namanya find, mencari kata. Jadi kata yang ada di halaman ini bisa kita cari di sini. Contoh lagi nih, organization yang kayak gini tulisannya, dipastikan sama tulisannya, huruf besar kecilnya ditulis dulu di sini. Nanti ketika sudah kita klik find next nya, nanti langsung mencari, dia otomatis ngeblok kata yang mirip dengan ini. Itu namanya find. Lalu ada yang namanya replace ya. Ada yang namanya replace, bawahnya langsung ada klik sub menu replace nya ya. Sini ada replace, atau langsung diklik bawahnya. Nah, replace. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan find, hanya saja dia bukan mencari tapi mengganti katanya. Contoh di sini kita ketik ketik ini page 1. Nah, kita akan mengganti kalimat ini page 1 kita ganti. Lalu kita ganti di sini kalimatnya apa yang akan kita ganti, yaitu Barunawati. Jadi nah, nanti tulisan ini page 1 yang kayak begini akan kita ganti dengan tulisan SDS Barunawati 4. Langsung nanti muncul di sini, diganti tulisan ini. Setelah kita klik tombol replace maupun ya, nanti kita sudah selesai, kita klik replace ya. Tadi nanti kita ini diklik dulu match all word only dan match case nya, nanti langsung keganti di sini. Sudah diklik replace ya, langsung keganti di sini, berubah tulisannya karena sudah diganti di replace. Nah, itu tadi fungsi-fungsi praktek dari sub menu yang ada di menu edit ya. Mungkin tadi itu hanya sekilas tentang prakteknya saja, jadi tidak perlu diingat keseluruhan. Kalian cukup tahu aja, oh ini seperti ini ya caranya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Intinya kalian di sini adalah tahu aja fungsinya, minimal tahu fungsi dari setiap sub menu yang ada di menu ini, file dan edit ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.